Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam Yakobus pertama ayat yang ke-26. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan pesan tentang pentingnya mengendalikan perkataan dan ucapan kita sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Untuk memahami latar belakang dari ayat ini, kita perlu menggali konteks, teks, dan pesan yang disampaikan dalam surat Yakobus secara keseluruhan. Surat Yakobus adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus Kristus. Tujuan utama surat ini adalah untuk memberikan nasihat dan pengajaran praktis kepada komunitas Kristen pada masa itu. Salah satu tema yang sering muncul dalam surat ini adalah pentingnya iman yang hidup dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Para sahabat motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 26, Yakobus menyoroti masalah perilaku dan ucapannya yang tidak sesuai dengan kepercayaan Kristen. Ia mengatakan bahwa seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mampu mengendalikan lidahnya, sebenarnya menipu dirinya sendiri. Ini mengidentifikasikan bahwa ibadah yang sesungguhnya melibatkan tindakan yang konsisten dengan iman kita. Latar belakang ayat ini bisa dipahami dengan melihat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu yang pertama, konteks sosial. Pada masa itu komunitas Kristen mungkin menghadapi berbagai konflik dan perbedaan pendapat. Ucapan yang tidak bijaksana atau memicu pertengkaran bisa menjadi masalah serius dalam komunitas tersebut. Konteks yang kedua, pengajaran Yesus. Ajaran-ajaran Yesus sendiri menekankan pentingnya mengendalikan perkataan dan menjauhi perkataan yang jahat. Yakobus ingin mengacu pada ajaran ini. Konteks yang ketiga, tindakan sebagai bukti iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus secara umum menekankan bahwa iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang baik dan benar. Oleh karena itu, ucapan yang tidak senonoh atau berbahaya bisa dianggap sebagai tanda bahwa iman seseorang mungkin tidak benar-benar hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi latar belakang dari Yakobus 1 ayat 26 ini adalah untuk mengingatkan komunitas orang percaya tentang pentingnya konsistensi antara iman yang dinyatakan dan tindakan sehari-hari, termasuk mengendalikan perkataan dan ucapan kita. Ucapan yang bijaksana dan penuh kasih adalah bagian penting dari ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama berkaitan dengan nats firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama adalah pentingnya kesesuaian tindakan dengan iman. Ayat ini menggarisbawahi bahwa ibadah yang sejati tidak hanya terbatas pada ritual atau tindakan keagamaan semata. Ibadah yang benar juga mencakup perilaku sehari-hari kita. Ini menunjukkan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah pentingnya pengendalian lidah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis surat Yakobus menyoroti pentingnya mengendalikan lidah kita. Lidah adalah alat komunikasi yang kuat, dan apa yang kita ucapkan dapat memiliki dampak besar pada diri sendiri dan juga kepada orang lain.
Kata-kata yang tidak bijaksana atau penuh kebencian dapat merusak hubungan, menyebabkan konflik, dan bahkan mencoreng martabat ibadah kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah tindakan sebagai bukti iman. Saudara-saudara terkasih, Yakobus dalam suratnya sering menekankan bahwa tindakan adalah bukti iman yang hidup. Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan lidahnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai, ini dapat mengindikasikan bahwa imannya mungkin tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah kendalikan diri. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kendali diri adalah aspek penting dalam kehidupan orang percaya. Ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi, tindakan, dan kata-kata kita. Dalam konteks Yakobus 1 ayat 26, kendali diri dalam berbicara adalah salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Jadi pernyataan ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk merenungkan kualitas ibadah kita dan apakah iman kita tercermin dalam tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Karena itu renungan ini menekankan pentingnya menjaga kendali diri dalam hal berbicara, untuk menjaga hubungan yang sehat dengan sesama, dan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini tersimpan di dalam hati kita. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Dan mari kita hidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, secara khusus sepanjang hari ini. Mari kita jalani seluruh kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab di dalam Tuhan, tetap menjadi berkat melalui perilaku dan perkataan kita, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam.